Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Sakinah, NIM 2014030004, kelas MPIA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Wahyuli Liu Zen SE MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Periodisasi Tahap-tahap Perkembangan Sejarah Indonesia. Pengertian periodisasi. Periodisasi adalah upaya pengkajian dan pemahaman tahap demi tahap, bukan melakukan pemisahan tahap satu dengan yang lain. Periodisasi juga merupakan pembabakan dalam sejarah. Umumnya, periodisasi sejarah ini didasarkan pada suatu sifat aktual atau pada peristiwa-peristiwa tertentu. Dalam sejarah Indonesia, periodisasi sejarah terbagi menjadi dua, yaitu zaman praaksara dan zaman sejarah. Zaman praaksara. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia belum mengetahui tulisan dan menggunakannya. Kalau tidak bisa menulis, bagaimana kita bisa mempelajari sejarah pada zaman ini? Nah, ternyata zaman itu dapat dipelajari melalui peninggalan benda-benda purbakala. Di antara peninggalan-peninggalan benda purbakala yaitu sebagai berikut: artefak, fitur, ekofog, dan situs. Yang pertama, artefak. Artefak adalah semua benda yang jelas memperlihatkan hasil garapan sebagian atau seluruhnya sebagai pengubahan sumber alam oleh tangan manusia. Yang kedua, fitur. Fitur adalah artefak yang dapat dipindahkan tanpa merusak tempatnya. Yang ketiga, ekofog. Ekofog adalah benda dari unsur lingkungan abiotik atau biotik. Dan yang keempat adalah bidang tanah yang mengandung peninggalan purbakala. Dengan benda-benda purbakala itu, kita bisa meneliti seperti apa gaya hidup manusia purbakala dan seperti apa mereka menghabiskan waktunya di bumi. Selanjutnya, zaman sejarah. Zaman sejarah adalah zaman di mana manusia telah mengenal tulisan. Zaman sejarah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zaman Indonesia kuno, zaman Indonesia baru, dan zaman Indonesia modern. Zaman Indonesia kuno. Zaman ini membicarakan tentang kerajaan tertua sampai abad ke-14. Pada zaman ini, kebudayaan Indonesia dipengaruhi agama Hindu-Buddha. Sejarah Indonesia ini dimulai dengan berdirinya kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kutai di Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 400 Masehi. Di antara contoh kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Mataram, Kerajaan Kutai, Kerajaan Kediri, dan sebagainya. Zaman Indonesia baru mulai abad ke-15 yang membicarakan masa berkembangnya budaya Islam sampai abad ke-18. Di antaranya, Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Demak dan Mataram Islam di Jawa Tengah, Kerajaan Banten dan Cirebon di Jawa Barat, Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan, Kerajaan Ternate dan Tidore di Maluku Utara. Berikutnya, zaman Indonesia modern. Zaman Indonesia modern dimulai pada masa pemerintahan Hindia Belanda tahun 1800. Pergerakan kemerdekaan Indonesia merdeka sampai sekarang atau masa kontemporer. Adapun pembagiannya sebagai berikut: A. Zaman penjajahan nasional, B. Zaman kebangkitan nasional,
C. Zaman penjajahan Jepang, dan D. Zaman pasca Indonesia merdeka. Yang pertama, zaman penjajahan Barat. Berikut adalah perubahan pada saat penjajahan Barat. Yang pertama, perluasan lahan. Yang kedua, pengenalan tanaman baru. Dan yang ketiga, perubahan kegiatan ekonomi. Perluasan lahan. Pada dasarnya, perkebunan bangsa Indonesia telah berkembang sebelum masa penjajahan. Pada masa penjajahan, terjadi perubahan besar dalam perkembangan perkebunan. Penambahan jumlah lahan untuk tanaman ekspor dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda mengencarkan pengembangan lahan, begitu juga dengan perusahaan-perusahaan swasta. Pengenalan tanaman baru. Pengaruh pemerintahan kolonial Belanda di satu sisi memiliki pengaruh positif dalam mengenalkan berbagai tanaman dan teknologi dalam pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, perkembangan kegiatan ekonomi. Perubahan dalam masyarakat dalam kegiatan ekonomi pada masa kolonial terjadi secara baik dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi dalam pertanian dan perkebunan semakin maju dengan ditemukannya berbagai teknologi pertanian bervariasi. Rakyat mulai mengenal tanaman yang tidak hanya untuk dipanen semusim. Yang kedua, zaman kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta kesadaran untuk memperjuangkan negaranya. Kebangkitan nasional Indonesia dimulai tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo dan berakhir dengan kemerdekaan Indonesia tahun 1945 dan menjadi libur nasional dimulai tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Yang ketiga, zaman penjajahan Jepang. Jepang menjajah Indonesia selama 3,5 tahun. Pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang menguasai Pulau Jawa. Awal mula kedatangannya bersifat baik, tetapi lama-kelamaan bertindak sewenang-wenang. Rakyat Indonesia diminta kerja paksa, yang lebih dikenal dengan Romusa. Rakyat diminta untuk menanam padi, jagung, jarak, dan sebagainya. Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, membentuk Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, Eiho, membantu prajurit Jepang, dan Peta atau pembela tanah air. Yang terakhir yaitu zaman pasca Indonesia merdeka. Setelah merdeka, Indonesia belum berakhir dengan pertempuran, yaitu dengan Nika atau Belanda, agresi militer 1 dan agresi militer 2 yang terjadi sesudah kemerdekaan. Tujuannya untuk meruntuhkan pemerintahan NKRI. Selain itu, muncul juga pemberontakan yang terjadi di dalam Indonesia. Misalnya, pemberontakan DITII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dan dilanjutkan dengan pemberontakan yang lainnya, seperti pemberontakan APRA, Andi Aziz, Republik Maluku Selatan, dan PRRI atau Pemesta.